Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam kenal, nama saya Suwardi. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dari STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memaparkan bagaimana fakta-fakta capaian agenda reformasi tahun 1998. Hampir 20 tahun yang lalu, reformasi terhadap tata kelola negara Republik Indonesia digulirkan oleh para aktivis reformasi. Tumbangnya rezim Orde Baru dan lahirnya Orde Reformasi adalah bagian dari salah satu tujuan reformasi itu sendiri. Namun, masihkah kita ingat apa yang menjadi tuntutan sebenarnya dari agenda reformasi tahun 1998 itu? Berikut adalah cuplikan videonya. Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Krisis ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan melanda Indonesia di awal tahun 1990-an. Oleh para penggagas reformasi, krisis tersebut dinilai sebagai kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam menerapkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Para penggagas gerakan reformasi kemudian menyusun agenda perubahan yang mendasar agar dapat memperbaiki keadaan. Agenda tersebut diantaranya adalah adili Soeharto beserta kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, hapuskan dui fungsi ABRI, tetapkan otonomi daerah seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agenda reformasi yang pertama adalah adili Soeharto beserta kroni-kroninya. Dalam menjalankan pemerintahan, Soeharto menerapkan sistem yang berpusat pada dirinya, sehingga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis ekonomi, politik, dan hukum yang melanda Indonesia pada waktu itu. Berdasarkan pemikiran ini, para penggagas reformasi menjadikan penggantian Soeharto menjadi prasyarat utama bagi agenda reformasi lainnya. Hal berbeda ditunjukkan pada permintaan rakyat yang menghendaki pengadilan atas Soeharto dan kroni-kroninya. Rakyat menganggap selama 32 tahun menjabat, Soeharto dan kroninya melakukan berbagai penyelewengan, baik itu dalam hal ekonomi seperti KKN maupun di bidang keuangan negara seperti kerugian uang negara sebesar triliunan rupiah. Kemudian yang kedua adalah amandemen UUD 1945. Agenda kedua adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang sejak Orde Baru dijadikan konstitusi dasar bagi seluruh undang-undang dan peraturan di bawahnya. Beberapa hal penting lainnya yang diatur yakni menyangkut bentuk dan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan kewenangan badan-badan pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya, agenda reformasi selanjutnya menghapuskan dui fungsi ABRI. ABRI sebagai organisasi militer memiliki tugas utama, yaitu mempertahankan keamanan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan dari ancaman baik dari luar ataupun gangguan yang datang dari dalam negeri. Kemudian, agenda reformasi yang keempat adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Selama Orde Baru, pemerintah menerapkan pemerintahan yang sentralistik. Segala urusan diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana instruksi, sementara pengaturan yang dilakukan pemerintah pusat sering tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Kemudian agenda reformasi selanjutnya
adalah penegakan supremasi hukum. Orde Baru berkeinginan untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, menciptakan negara hukum, tetapi cita-cita tersebut tidak dapat terlaksana karena para penggerak hukum berada di bawah pengawasan pemerintah. Akibatnya, penegakan hukum hanya berlaku bagi rakyat. Oleh karena itu, perlu ditegakkan penegakan supremasi hukum bagi masyarakat sipil dan seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah hapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan ekonomi di dalam pemerintahan Orde Baru tidak mendapat pengawasan yang baik dari para wakil rakyat dan aparatur penegak hukum, sehingga menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah teman-teman beberapa agenda reformasi tahun 1098. Yang pasti fakta menunjukkan agenda reformasi yang sampai hari ini belum tercapai adalah bagaimana caranya pemerintah dan para birokrat pemerintah ini harus menghapuskan KKN. Karena berbicara tentang KKN sampai hari ini masih belum selesai. Itulah video yang dapat disampaikan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.